Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali anak-anak Bapak yang hebat-hebat, yang insyaallah soleh dan soleha. Pertama-tama Bapak tidak bosan-bosannya mengingatkan pada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Kemudian jangan lupa untuk sholat duha, berbakti kepada orang tua, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini selalu akan segera berlalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak Bapak, kita akan lanjutkan pembelajaran fikih kita kelas 7 ini ya, di bab 2, yaitu bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Ini judul besarnya ya, bisa dilihat di bukunya masing-masing. Jadi bersuci dengan cara yang tepat menjadi hidup lebih sehat. Di sini adapun tujuan pembelajaran kita ya, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian akan mampu ya menunjukkan keimanan, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Quddus. Al-Quddus artinya zat yang maha suci, yang merupakan zat yang mencintai kebersihan, kesucian tersebut. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran ini membuktikan keimanan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan bersuci sebagai perwujudan hidup sehat dan kepatuhan terhadap Al-Quddus. Yang ketiga, meyakini prinsip tawazun dan tatawur wal-ibtikar sebagai ajaran Islam yang membentuk kesolehan individual dan kesolehan sosial dalam pelaksanaan bersuci. Yang keempat, mendetailkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan jenis-jenis bersuci. Yang kelima, mendemonstrasikan tata cara pelaksanaan bersuci sesuai dengan ketentuan, baik yang diwajibkan, sangat dianjurkan, dan disunahkan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama di sini, yaitu tentang hadas. Ya, hadas itu adalah bahasa Arab ya, hadatsa. Bukan hadas, tapi hadas pakai sin, pakai sa, maaf. Hadas adalah suatu kondisi di mana seorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syariat Islam. Jadi keadaan seorang yang dalam keadaan tidak bersuci itu namanya hadas. Tidak ada wudhu lah kita bahasakannya. Itu dia dalam keadaan hadas. Kemudian hadas itu nanti ada dibagi menjadi dua ya. Ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Di sini hadas kecil, hadas yang cara untuk mengangkatnya atau menghilangkan hadas tersebut dengan berwudu atau tayamum. Jadi hadas kecil terangkat dengan cara berwudu ya, ataupun nanti tayamum jika tidak ada ditemukan air ataupun dalam keadaan tidak bisa menggunakan air, dan seterusnya. Hukum mensucikan diri itu pada dasarnya adalah wajib ketika hendak melaksanakan beribadah. Wajib hukumnya mensucikan diri, terutama mensucikan diri daripada hadas. Kemudian sebab-sebab hadas kecil. Ini sebab-sebab hadas kecil. Pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu jalan dubur, yaitu lubang belakang, dan kubul, yaitu lubang depan. Ya, maaf kemaluan kita depan di belakang ya. Maka apapun yang keluar, sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut, baik zat ataupun benda padat maupun cair, maka dia menyebabkan hadas ya, hadas. Kemudian menyebabkan hadas yaitu atau ketidaksucian seorang ya, dalam keadaan tidak suci atau tidak ada wudunya, yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ya, bersentuhan kulit tanpa lapis
terhadap seorang wanita atau laki-laki yang halal nikah, yang boleh nikah. Yang adapun kalau sama mahramnya yang haram kita nikahi seperti kakak kita, adik kandung, kemudian bapak kita, ayah kita, kakek ke atas, itu tidak sampai batal jika bersentuhan kulit. Kemudian yang selanjutnya sebab-sebab hadas itu yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi dengan telapak tangan misalkan disentuh, ya ini tentunya tanpa lapis ya. Adapun jika menggunakan lapis terus menggunakan telapak tangan untuk menyentuh kemaluan, maka tidak batal jika menggunakan lapis. Tapi jika tidak menggunakan lapis, menggunakan telapak tangan ini, maka itu sebab terjadinya hadas. Bagaimana kalau menggunakan punggung daripada telapak tangan? Maka itu tidak sampai batal, tidak batal jika menyentuh kemaluan dengan punggung daripada tangan ini. Ya, batasnya yang tidak terlihat ketika ditempelkan seperti ini. Oke. Baik. Hadas besar. Tadi hadas kecil, kita masuk hadas besar. Hadas besar yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib, ya, atau bertayamum jika tidak ada air. Sebab-sebab hadas besar. Nah, ini sebab-sebab hadas besar itu ya. Ini berhubungan suami istri. Nah, ini kalian belum ini ya. Jadi berhubungan suami istri ini merupakan hadas besar dan ini dihilangkan harus dengan cara mandi, yaitu mandi wajib. Tapi nanti jika tidak ada ditemukan air atau sakit menggunakan air, maka dia akan tayamum. Kemudian yang berikutnya sebab hadas besar yaitu keluar mani, baik disebabkan melalui mimpi atau yang lainnya. Laki-laki perempuan jika keluar mani wajib mandi atau dia disebabkan hadas, yaitu hadas besar. Kemudian datang bulan atau haid bagi seorang perempuan, ya, atau nifas. Kemudian rukun mandi wajib. Nah, ini perlu kita ketahui ini, karena kalian sudah masuk umurnya akan praktik nanti rukun wajib mandi ya. Pertama niat, ya, niat yaitu niatnya nawaitul ghusla irab'il hadatil akbari jami'il badani lillahi ta'ala, atau dengan niat bermanusia saya berniat mandi untuk mengangkat hadas besar dari semua badanku karena Allah Ta'ala. Kemudian yang atau yang kedua menghilangkan najis kalau ada di badan. Jadi kalau ada di badan kita hilangkan dulu, ya, barulah kita mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kepala sampai ujung kaki, dari kepala sampai kaki. Oke. Kemudian sunnah mandi wajib. Sebelum kita mandi wajib disunahkan untuk baca basmalah, ya, bismillah. Kemudian berwudu sebelum mandi, ya. Kemudian menggosok seluruh badan dengan tangan. Itu disunahkan dijalankan tangan kita, kemudian berturut-turut tidak berselang waktu. Yang perlu diperhatikan anak-anakku semua yang daerah sensitif yang sekiranya jarang kalau tidak dijalankan tangan kita tidak akan tersentuh oleh air. Seperti yang di telinga kita ini ada sejenis payung ya. Dia tersembunyi, kalau tidak diginikan itu tidak ada masuk air. Maka itu hati-hati. Kemudian di pusar kita jika masuk ke dalam itu agak dimasukkan airnya sedikit kayak itu. Kemudian terakhir larangan bagi orang yang berhadas besar, yaitu sholat tidak boleh ya. Kemudian tawaf, kemudian memegang mushaf dan baca Al-Quran. Ini hadas kecil maupun hadas besar ya. Sholat tawaf tidak boleh, memegang mushaf dan baca Al-Quran. I'tikaf khusus wanita haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan puasa ya. Kemudian sujud tilawah tidak dibolehkan. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan najis. Untuk pembahasan hadas Bapak cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan nanti di pembahasan tentang najis. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.